Perkenalkan, saya Lina Maratus Solihah dari SD Negeri Campur Salam Parakan. Pada kegiatan kali ini saya berperan sebagai observer. Perkenalkan, saya Ambar Durus Minese dari SD Negeri Salamsari, Kecamatan Kedung. Saya di sini berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Hesti Listiorini dari SD Negeri 2 Mojo Tengah. Di sini saya berperan sebagai coach. Berikut kami sampaikan praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ambar. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lina. Alhamdulillah, kabar hari ini saya baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Terus senang mendengarnya. Baik Bu, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching bersama nggih. Bagaimana dengan Bu Ambar? Apakah sudah siap? Insya Allah ya Bu. Nah, insya Allah hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Hesti. Oh iya, oke. Baik Bu, Bu Ambar selaku coach dan saya ini selaku observer kali ini ya Bu ya. Jadi untuk sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ambar. Untuk apa? Kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama ya Bu ya, dan kita sudah melaksanakan praktik coaching. Nah, untuk kegiatan praktik coaching itu bagaimana perasaannya Bu Ambar waktu itu? Jujur ya Bu, saya waktu itu masih agak deg-degan ya, karena itu baru pertama kalinya saya praktek sebagai coach ya. Nah, mungkin teknik-teknik tirtanya itu masih belum sesuai dengan ya, belum bagus gitu lah menurut saya. Iya Bu. Jadi mungkin karena belum terbiasa ya Bu ya, dan ini kan memang kita masuk ke modul 2.3 ini kan materi yang sangat baru. Kita sebelumnya juga belum pernah melaksanakannya di sekolah, dan ini untuk kegiatan yang pertama kali buat kita. Tapi untuk ini nanti coachingnya ini saya harapkan semuanya berjalan lancar, dan harapannya juga Bu Ambar nanti bisa lebih lancar lagi dari kemarin praktek sebelumnya ya. Amin, amin, amin. Baik, untuk selanjutnya proses coaching ini kan nanti ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Bu ya. Nah, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian juga kita mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga hal tersebut, kira-kira yang Bu Ambar itu merasa masih kurang yakin atau masih kemampuannya mungkin agak belum memadai, yang mana nih Bu? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, untuk kehadiran penuh. Karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan coaching. Ya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif untuk menghadapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oh iya, berarti intinya pada ini ya Bu ya, present dan kehadiran penuh. Jadi fokusnya kita untuk mendengarkan keluh kesah dari coaching itu ya. Baik Bu, untuk yang selanjutnya, nah harapan atau keinginan dari coaching kali ini dari Bu Ambarnya bagaimana Bu? Apa yang diharapkan dari coaching kali ini nanti? Yang pasti saya itu berharap ada solusi yang baik lah untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, seperti itu. Oh iya, baik ya. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar, kemudian dari tahap-tahap tirtanya juga nanti berjalan dengan baik ya Bu ya. Itu yang sama-sama kita harapkan semuanya, dan untuk coachingnya juga nanti menemukan ide-ide maupun solusi yang terbaik. Oke, dan semuanya berjalan lancar. Dan untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Ambar untuk melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Hesti. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ambar. Alhamdulillah
baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali pada Bu Hesti karena telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini, Ibu. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan pada obrolan kali ini bersama saya, Bu Hesti? Baik Bu Ambar, pada siang ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ambar. Nah, Bu Ambar, saya memiliki permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya menghadapi anak yang kategori istimewa. Begitu Bu? Ya, baik. Jadi permasalahan Bu Hesti itu ini masalah yang pertama kali Bu Hesti hadapi ya. Betul. Ada siswa Bu Hesti yang mempunyai kategori yang istimewa. Di sini keistimewaannya itu tentang apa ya Bu? Iya, baik. Nah, jadi saya sedikit cerita ya Bu. Iya. Secara singkat begini, pada awal tahun pelajaran kemarin ada siswa pindahan ke sekolah kami, yaitu ke kelas saya, yaitu kelas 4. Nah, anak tersebut ternyata setelah beberapa hari mengikuti pembelajaran di kelas saya amati belum dapat membaca dan juga berhitung. Nah, ternyata anak tersebut belum dapat menghafal huruf dan juga angka. Nah, itu yang merupakan kendala bagi saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, baik. Baik Bu Hesti. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini ya, saya mau tanya kira-kira apa sih yang diinginkan Bu Hesti untuk obrolan kita kali ini? Ya, yang ingin saya lakukan dan yang saya berikan terhadap anak-anak di kelas saya tentunya tidak hanya untuk murid tersebut tapi semuanya, yaitu melayani apa yang menjadi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan minat mereka masing-masing. Nah, untuk anak tersebut karena belum dapat menghafal huruf juga angka, maka saya akan berupaya membantu supaya setidaknya anak tersebut bisa menghafal huruf maupun angka. Iya, baik. Memang kita sebagai pendidik ya, khususnya kita tidak boleh membeda-bedakan gitu antara si A, si B, walau kita harus sama karena kita ya namanya kita pendidik ya, kalau kita pilih kasih kan pasti akan terjadi ketidakharmonisan dalam setiap pembelajaran Ibu ya, mungkin seperti itu. Terus saya ingin tahu perasaan Ibu dalam menghadapi situasi seperti itu seperti yang Ibu Hesti hadapi itu bagaimana Bu? Ya, perasaan saya setelah mengamati anak tersebut, terus terang saya merasa prihatin di usia anak tersebut yang sebenarnya sudah melebihi teman-teman yang lain. Normalnya anak usia kelas 4 itu kan pada umumnya 10 tahun. Anak tersebut sudah berusia 12 tahun lebih. Saya sangat merasa prihatin karena di zaman yang sudah digital ini ternyata masih ada anak yang mengalami keterlambatan perkembangan terutama dalam membaca, menulis, juga berhitung. Itu membuat saya ingin sekali membantu anak tersebut setidaknya bisa membaca, menulis, dan juga menghitung. Ya, baik, bagus. Baik. Lalu Ibu pernah bertanya kepada siapa tentang masalah yang Ibu hadapi itu? Ya, jadi apabila anak naik ke kelas 4, biasanya saya mencari informasi dari guru kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 3. Namun karena anak tersebut adalah siswa pindahan, maka saya pertama melihat buku laporan pendidikan yang anak tersebut miliki. Nah, ketika itu saya melihat tidak ada yang janggal, tidak ada yang aneh karena nilainya pun normal seperti anak pada umumnya. Jadi saya waktu itu merasa ya tidak masalah begitu ya. Nah, namun
jomplang antara nilai di rapor dengan kenyataan yang ada. Saya masih belum puas, Bu. Kemudian saya menanyakan kepada orang tua anak tersebut. Ternyata anak tersebut mempunyai latar belakang orang tua yang berpisah. Kemudian ibunya kerepotan karena harus bekerja. Jadi anak tersebut dititipkan di pondok mulai dari kelas 1 sampai mau naik kelas 4. Kemungkinan ibu tersebut kurang memperhatikan dengan kondisi anak tersebut yang memang mengalami keterlambatan perkembangan dengan teman seusianya. Dan yang kedua mungkin juga motivasi dari orang terdekat untuk terus berlatih membaca itu mungkin juga tidak ada. Itu hasil wawancara saya dengan ibu anak tersebut, Bu. Ya. Baik, tadi yang Bu Esti sampaikan ya, Bu Esti sudah berusaha. Tadi yang pertama sudah bertanya dengan guru kelas 3, walaupun si anak itu pindahan ya Bu. Iya. Terus ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan yang harapan Bu Esti. Terus yang kedua sudah bertanya dengan orang tua dari si anak tersebut. Lalu kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira yang ingin Bu Esti inginkan dari si anak itu loh, yang anak tadi kalau menurut saya itu istilahnya jadi kayak berkebutuhan khusus nggih, itu seperti apa Bu? Keinginan saya terhadap anak tersebut yaitu meskipun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang seharusnya yaitu pada fase B tentunya akan sangat berat, Bu. Nah, saya akan memberikan pembelajaran yang mohon maaf mungkin berbeda dengan teman di kelasnya. Tapi saya berencana untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ibu anak tersebut untuk setidaknya memberitahu juga apabila nanti ketika pulang sekolah si ibu mengecek bukunya ternyata kok pembelajaran seperti itu, setidaknya ibunya tidak kaget. Seperti itu Bu rencana yang akan saya lakukan. Lalu saya juga akan mengkomunikasikan atau sharing dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat juga Bu. Mungkin sebelumnya Bapak Kepala Sekolah atau mungkin teman sejawat saya pernah mengalami apa yang sedang saya alami saat ini. Baik Bu Esti, jadi tadi yang Bu Esti ngerti ya, tadi Bu Esti lebih suka walaupun pembelajaran di dalam kelas itu tidak tercapai semuanya ya, karena anaknya itu memang ada sesuatu, jadi tidak apa-apa, tapi Bu Esti tetap akan melakukan yang terbaik dalam pembelajaran walaupun tidak sama dengan teman-teman yang lain, gitu ya Bu? Iya. Ya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bu Esti lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Ya, meskipun itu hal yang pertama, saya akan mencoba terlebih dahulu berkolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin juga bisa memberikan ide apa yang terbaik untuk saya dalam mendidik anak tersebut. Yang kedua, mungkin saya akan mengkombinasikan media yang saya gunakan untuk mendampingi anak tersebut belajar. Apabila kemarin saya masih menggunakan kartu huruf maupun tulisan yang ada di papan tulis saja, mungkin saya akan mencarikan video yang menarik tentang alfabet, juga angka-angka, sehingga bisa membuat anak itu lebih tertarik dan lebih mengingat, lebih bermakna untuk anak tersebut supaya bisa mengingat huruf maupun angka. Itu Bu. Luar biasa loh Bu, ternyata Bu Esti sudah mempunyai gambaran untuk solusi dari permasalahan Bu Esti terhadap anak didik Bu Esti ya yang bermasalah tadi.
Bu Esti saya melihat sudah benar-benar merencanakan hal baik, karena tadi dengan cara pertama harus berkolaborasi dengan masyarakat. Mungkin itu salah satu rencana awal untuk meningkatkan anak itu bisa membaca seperti itu ya. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu Hesti lakukan? Ya, setelah saya membuat rancangan pembelajaran dan mempersiapkan semua media juga alat-alatnya, insya Allah minggu depan saya akan mencoba mewujudkan apa yang sudah menjadi rencana saya, Bu. Baik Bu, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan santai kita. Jadi apa yang bisa Bu Hesti dapatkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Bu Ambar, sebelumnya saya merasa banyak beban pikiran karena memang ini adalah pengalaman saya. Nah, dari saya bertemu Bu Ambar dari awal tadi, saya merasa lebih mantap untuk merencanakan apa yang menjadi ide-ide saya dalam membantu murid yang mengalami keterlambatan membaca, berhitung, juga menulis tersebut, Bu. Terima kasih sekali Bu Ambar. Baik Bu Hesti, semoga apa yang kita bicarakan tadi kita dapat menumbuhkan motivasi baik terhadap kita, baik saya, Bu Hesti, maupun saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas, dan anak pun masalah yang kita hadapi itu bisa teratasi dengan baik. Saya tunggu loh Bu ceritanya selanjutnya ini setelah besok minggu depan biasanya akan melaksanakan kegiatan itu ya. Mungkin hasilnya dengan rencana-rencana yang Bu Hesti tadi sudah utarakan bisa lebih baik, terus anak yang tadi berkebutuhan khusus itu bisa belajar dengan semaksimal mungkin, gitu ya Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Ambar atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Ya, terima kasih juga Bu Hesti sudah mau meluangkan waktu juga, karena ya ini obrolan-obrolan yang santai tapi ternyata sangat bermakna untuk kita ya, terutama saya dan Bu juga mendapat pengalaman baru. Mungkin Bu Hesti juga bisa, tadi sudah dikatakan, Bu Hesti tambah lega, tambah flow karena ada solusi yang terbaik untuk Bu Hesti ke depannya. Oke, itu saja. Selamat siang Bu Hesti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, Bu. Apa yang sudah Bu Ambar lakukan ini tadi, kegiatan coachingnya dalam pandangan saya ini hebat. Hebat. Nah, aplaus untuk Bu Ambar dan juga Bu Hesti. Tadi saya lihat juga alur ceritanya berjalan dengan baik, semuanya terangkum dengan jelas, akhirnya runtut, dan yang pasti itu tadi saya melihat bagaimana percakapan antara Bu Ambar dan Bu Hesti itu semuanya mengalir begitu saja, dan Bu Hesti sepertinya sudah menemukan solusinya, gitu ya Bu. Nah, kalau saya lihat juga demikian. Nah, dari sudut pandang Bu Ambar sendiri bagaimana? Menurut Bu Ambar, indikator keberhasilan dari coaching tadi itu apa itu? Ya. Indikator keberhasilan yang saya rasakan waktu diskusi tadi itu bagaimana coaching yang tadi Bu Hesti itu bisa menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang Bu Hesti hadapi tadi, dan dapat melakukan rencana aksi yang tadi, bagaimana anak yang berkebutuhan khusus di kelasnya Bu Hesti itu bisa paling tidak bisa membaca gitu. Mungkin tadi insya Allah rencananya katanya mulai minggu depan. Itu Ibu. Sama-sama kita tunggu ya, untuk kabar baiknya. Baik Bu, jadi untuk rencana dan aksi solusi, rencana aksi dan solusinya nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Hesti sendiri di sekolahnya. Kita berdoa mendoakan saja semoga semuanya berhasil. Kemudian tadi kan saya ketika awal pembicaraan kita tadi sebelum pelaksanaan coaching, Bu Ambar katakan bahwa apa yang ingin ditingkatkan oleh Bu Ambar itu yang merasa masih kurang ya dari Bu Ambar itu adalah tadi di
bagian kompetensi present ya Bu ya, abadi kehadiran penuh. Nah, tapi sebenarnya tadi saya amati itu sudah sangat baik Bu. Jadi Bu Ambar benar-benar sudah meluangkan waktu dan mencurahkan perhatian terhadap Bu Hesti. Terus juga untuk pertanyaannya tadi, wah bagus sekali Bu, sudah cukup berbobot ya Bu ya. Itu juga sangat menginspirasi saya juga Bu. Nah, dan tentunya tadi sudah dapat memancing coachingnya itu tadi untuk mencurahkan segala apa yang dia rasakan, dan benar-benar berhasil tadi saya lihat coachingnya menemukan solusinya itu tadi ya Bu ya. Nah, kemudian apa yang saya lihat juga tadi pas semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, menurut Bu Hesti, menurut Bu Ambar apakah demikian juga Bu ya tadi? Semuanya sudah oke baik. Saya juga merasa lebih berbeda dengan Iya Bu. Nah, jadi ya Bu ada peningkatan ya. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Terima kasih ini pada Bu Ambar selaku coach dan Bu Hesti tadi selaku coach atas praktik coachingnya. Ini juga selain jadi meningkatkan kompetensi masing-masing tadi ya Bu ya, terutama pada Bu Ambar sebagai coach itu, dan juga ini juga sangat menginspirasi bagi saya. Semoga semuanya memberi manfaat